Adi, saya di Luber Group sebagai kreatif dan tim support. Jadi saya mengurusi kreatif di Luber Group, Luberger, Luberground. Terus kemudian saya di sini juga kebetulan latar belakang saya usaha di produksi, percetakan, IT. Saya ada agensi juga. Jadi kebetulan waktu awal Luber Group berdiri, awal Mas Faruk dan Rila, saya diajak untuk bantuin mulai dari kreatif dan support apapun tentang kreatif lah. Jadi memang sebetulnya kebetulan saya kenal Rila sudah lama. Terus usaha saya di bagian produksi printing, saya pada konveksi juga. Nah, jadi pada saat Rila mau bikin, mengajak saya, tolong dong bantuin untuk bikin kreatifnya, terus support packagingnya lah, logonya, segala macam, itu saya bikin. Kalau saya sih kebetulan memang dari awal ya, jadi sebelum dari awal kan Luberger ya, sebelum mulai awal itu Mas Rila sama Mas Faruk bikin, ya saya diajak awal untuk ngurusin kreatifnya. Jadi Luberger itu kan mulai Desember 2019, pandemi kan Maret ya 2020. Ya kita survive di situ sih. Jadi awalnya memang si Rila itu memang gayanya sukanya yang clean, minimalis, bold. Ya udah saya buat memang secara brandnya akhirnya ya semua clean, bold, black and white, simple gitu. Makanya brand Luberger dan Luberground semuanya mostly black and white. Jadi semua kayak packaging, uniform itu semua saya yang supply. Sampai sign edge saya yang supply. Iya. Kebetulan emang dari awal seleranya udah sama. Jadi setiap saya submit kreatif mereka juga oh ya udah oke gitu. Kalau interior tuh semua kita bareng-bareng. Saya lebih ke ornamen aja. Jadi kalau kayak di sini ada model zigzag, yang di Jakarta modelnya cuma chevron aja, kayak gitu sih. Kebetulan kan kita ada manajemen ya. Jadi tergantung request dari bawah apa saya support kayak gitu. Ya kalau di operasional sih Rila ya. Produk Mas Faruk, finance Pak Cesar. Kalau saya di produksi, saya ada media luar ruang tuh, signboard, signage tuh saya, percetakan, digital printing, konveksi, IT saya ada. Iya, semua terhitung, nggak free lah. Semuanya jadiin cost. Ya suka dukanya yang namanya bisnis pasti pikirannya beda-beda ya. Jadi pasti di tengah jalan masih ada konflik, ya cuman bisa kita selesain bareng-bareng lah. Karena memang kita bidangnya beda-beda. Jadi nggak ada yang bentrok kayak gitu sih. Yang sulit finance. Karena sama operasional lah itu paling sulit lah. Ya kalau dari awal ya harus kayak gitu lah karena hotel udah banyak juga kan. Kalau dari awal jor-joran pasti cash flow-nya juga susah lah. Bisa dibutuhin kan saya nggak daily ya soalnya ya. Mereka butuh apa ya bisa di request sama disupport sama tim saya juga. Visi-misinya ngalir aja. Kan biasanya visi-misi itu terbentuk kalau udah mentok biasanya. Pada mentok baru yuk visinya apa sih gitu. Banyak sukanya sih kalau saya. Karena kan dunia baru ya buat saya. Jadi saya lama berkecimpung di dunia IT dan produksi, terus masuk ke sini. Jadi sekarang saya ngerasa jadi user juga akhirnya. Oh iya pasti. Kan selama ini kan saya cuman produksi kan support orang ya. Kali ini support usaha saya sendiri gitu. Jadi ada yang bisa dibanggain lah. Ya kalau ngobrol sih tiap hari pasti intens ya di grup ya. Cuman kalau yang serius sih jarang lah. Kita lebih sering ketawa-tawa aja sih. Akhirnya kan yang namanya mulai dulu aja kan pasti belum ada polanya kan. Makin kesini makin ketemu masalah baru kita bentuk pola. Ya pengennya sih kalau Luberger, Luberground pengennya ya nasional lah. Kalau saat ini kan baru di Jakarta Bali aja ya, Jabotabek sama Bandung. Sedangkan Luberground sendiri kan Jakarta, Bandung dan Bali. Nah pengennya Luberger ini nanti se-Jawa atau nasional. Kalau Luberground sendiri kan memang konsepnya hanya di kota besar. Karena nanti dia yang mensuplai Luberger. Kayak gitu konsep awalnya. Saat ini sih karena kita mulainya pada saat pandemi ya, awalnya ya kita mikir survive dulu aja. Gitu sih. Jadi kalau memang kita ngeliat kompetitor ya nggak bisa kita jadiin kompetitor dulu deh. Karena waktu awal-awal pun kita konsepnya adalah bareng-bareng. Maksudnya tetangga-tetangga kita rangkul semua ya, untuk survive kayak gitu. Ya sebenarnya kalau mau usaha ya kayak pesan sponsor mulai aja dulu sebenarnya. Masalah nanti ya nanti, jangan bikin masalah baru. Masalah belum ada udah dipikirin. Jadi ya mulai aja dulu, baru ketemu masalahnya kita pecahin. Kadang orang kan belum mulai udah kebanyakan mikir. Jadi jangan mau mulai jangan bikin masalah baru, gitu aja sih. Kalau saya sih kalau terpuruk ya ujung-ujungnya ya deketin yang di atas sih. Solusinya itu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cesar, nama panjang saya Muhammad Cesar Darwin. Sekarang saya join di Luber Group
sebagai finance, IT yang pegang sistem lah. Itu karena memang sebelumnya tuh gue tuh berasal dari dunia korporasi sebenarnya, korporasi. Jadi gue lulus di IT tahun 2004, lulus di IT, BINUS, terus ambil sertifikasi finance di MMUI, kemudian kerja sebenarnya. Jadi gue dari 2004 sampai akhirnya join ke Luber Group, itu 16 tahun bekerja di dunia korporasi. Tuh. Nah, tapi dari SMA sih sebenarnya udah bisnis ya. Gitu. Jadi karena memang keluarga asal Sumatera, jadi memang udah banyak latar belakang berbisnis, berdagang lah istilahnya. Gitu. Jadi gue dari 2000 waktu SMA tuh udah mulai kecicilan lah, nyoba bisnis, barang-barang dan sebagainya. Itu sampai 2018 sebenarnya. Jadi semua bisnis sudah gue sempat jalanin lah. Sebenarnya kalau korporasi gue tuh pergi pagi pulang pagi. Jadi bener-bener ya begitulah ya, dunia korporasi kan ada istilah budak korporat ya, budak korporat begitu. Gitu. Jadi sejak masuk dunia korporasi kan ya tahun 2004-an itulah ya pertama kali gue kerja, itu kan ada istilah lo kerja tapi lo punya bisnis tuh keren ya kan. Jadi emang nyoba-nyoba jadinya. Jadi selama kerja itu nyoba bisnis makanan, pernah gue bisnis konveksi, pernah bisnis IT gitu kan. Dan itu jalan semua tapi ketika kita nggak istilahnya nggak dua kaki terjun gitu ya, sebelah-sebelah, pasti kan nggak ada soul-nya ya. Jadi akhirnya ya cuman punya aja, cuman keren-kerenan aja, kerja di korporasi tapi punya bisnis lain gitu kan. Sampai akhirnya tuh 2009, itu kayak, wah pengen serius nih gitu kan. Waktu itu gue mau resign dari korporasi yang pertama nih. Jadi gue kerja cuma di 2 company sejak lulus kuliah. Gue mau resign, terus gue bikin bisnis. Waktu itu akhirnya dapetnya makanan. Jadi bisnis yang lain tuh udah gue jalanin, yang konveksi, IT, itu karena nggak ada passionnya, akhirnya walaupun profitnya oke nih, dapat project kadang stres. Gitu. Jadi pas dapat project tuh malah kerasa beban karena nggak enjoy kan ngejalaninnya kan. Nah pas gue ketemu bisnis makanan tuh gue ngerasa enjoy. Akhirnya mau coba dalemin lah. Gitu. Nah 2009 itu gue ketemu sama Faruk. Tuh, waktu itu gue bertiga, gue, Faruk, sama Andika namanya. Itu kita mulai bisnis toko roti. Gitu. Nah sampai sekarang masih ada. Gitu. Itu di Jati Bening, bertiga sama Faruk gitu. Nah habis bisnis itu ya balik lagi akhirnya karena waktu itu masih ada dunia korporasi itu, akhirnya gue kerja lagi, pindah company. Dari industri finance, gue pindah ke industri IT. Itu dari 2010 sampai 2018. Gitu. Nah, selama menjalani korporasi itu ya tetap ada bisnis makanan tadi, gue sempat bikin bisnis coffee shop dan sebagainya kan. Nah, pas gue inget banget itu 2009, 2010 itu, sampai sempat buka yogurt ya, frozen yogurt di Kemcik. Gitu, Kemcik Kemang. Waktu itu almarhum Bob Sadino masih ada. Jadi lu bayangin gue Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu jaga toko di Kemcik. Gitu. Nah itu tiap hari ketemu tuh sama beliau. Jadi ya lumayan lah kan. Waktu itu pas dia bikin buku juga, lumayan tuh. Pokoknya Sabtu Minggu dia selalu ada di situ kan. Jadi ya udah ngobrol. Itu gue dapat banyak banget ilmu. Yang intinya 2 sebenarnya. Pertama kalau lo nggak passion, lo jangan jalanin. Gitu. Karena katanya kalau kayak hobi lah. Gitu. Hobi ketika lo udah passion, mau itu buang uang, keluar duit banyak, lo akan tetap mengusahakan. Motivasinya tuh surviving spiritnya tuh ada. Yang kedua, jangan pernah bisnis tapi kakinya nggak terjun dua-duanya. Which is yang gue jalanin pada saat itu kan. Gitu. Jadi mengingat itu, pas jalan yang toko roti, gue di dunia korporasi, akhirnya pada tahun 2019 itu sama Faruk diajak ketemu lagi sama Rila sama Adi untuk bergabung di Luberger. Nah itu gue akhirnya memutuskan berhenti dari dunia korporasi gitu. Karena waktu itu dunia korporasi gue kerjanya pagi, pulangnya pagi. Terus perjalanan dinas terus, bisa 1 bulan, 2 bulan gue nggak pulang ke Jakarta, nggak ketemu anak. Gue sampai lupa waktu anak gue lahir tuh, sampai kayak umur dia 6 tahun tuh kayak skip gitu loh. Gitu. Itu saking workaholicnya, sangat nyaman.
bener-bener sangat nyaman. Duniawi gue udah dapetin semua alhamdulillah pada saat bekerja di korporasi. Dan sebenarnya sih jujurnya memang pas pandemik sih. Itu kalau buat gue pribadi itu jujur pandemik ini agak berkah gitu, karena di pandemik itu gue introspeksi diri tentang kehidupan, tentang keluarga, kemudian juga melihat lagi dan merefleksikan diri apa sih tujuan hidup gue gitu. Gue sampai ajak ngobrol anak gue, waktu itu anak gue 9 tahun, gue ajak ngobrol gitu, karena posisi gue sebagai orang tua kan pasti pengen memberikan yang terbaik buat anak ya, which is apa sih biasanya di pikiran kita pertama ya pendidikan, ada rumah, ada mobil, itu kan semua ayah orang tua tuh pasti mikirnya pertama itu buat anak. Tapi pas gue ajak dia ngobrol, ternyata bukan itu yang dia mau. Waktu yang 8 tahun bisa dibilang mungkin gue ngasih dia waktu tuh ya cuman kadang weekday sudah pasti nggak ada gue. Cuman Sabtu Minggu ya pun kadang gue masih kerja. Jadi pas waktu itu pandemi kan work from home kan, itu gue ngobrol banyak kan sama mereka kan. Dan mereka senang banget ngeliat gue di rumah. Gitu. Jadi terus ya pas pandemi banyak berduka, banyak orang meninggal ya kan. Gue tiap hari si WA grup gue juga isinya itu kan. Dan gue sempat hampir kena COVID waktu itu. Waktu itu pas bulan Juli 2020. Hampir kena, udah masuk rumah sakit. Terus yang pas lagi genting-gentingnya waktu itu kan yang kayak, kebetulan waktu itu ada keluarga gue juga yang benar-benar habis pas kena COVID. Seminggu masuk rumah sakit, kita nggak bisa nengok terus meninggal. Jadi pas hari itu gue tiba-tiba ngerasa sesak napas, lagi meeting untuk dunia korporasi itu. Gue dilariin ke rumah sakit tuh, ke Mayapada. Dan gue dilariin sama taksi waktu itu, karena nggak ada yang mau nganterin gue, karena takut gue ternyata beneran positif nular kan. Akhirnya gue lagi meeting, tiba-tiba gue sesak napas, dipanggilin taksi, gue ke Mayapada sendiri, masuk ke ruangan ya kan, di tes swab dan sebagainya. Di situ 6 jam gue nunggu hasil swab. Waktu itu masih paling cepat waktu itu 6 jam. 6 jam gue nunggu hasil swab, itu flashback seluruh hidup gue tuh. Gitu, gue flashback, wah kalau gue COVID dan tiba-tiba gue kayak om gue yang kayak baru 2 minggu lalu kejadian, gue bisa nggak ketemu anak gue, bisa nggak ketemu anak istri gue lagi, nggak bisa meluk, dan gue bisa lewat gitu kan. Terus gue langsung mikir juga, gila ya, gue selama 8 tahun terakhir di korporasi yang sama nih, gue ngabisin bisa dibilang 10-12 jam waktu gue sama orang-orang korporasi, bukan sama keluarga. Tapi misalnya gue hari ini lewat, paling mereka berkabungnya 1 hari. Ya kan, even teman baik gue paling berkabungnya mungkin 3 hari atau 7 hari lah sama tahlilan. Dan sementara waktu gue di dunia itu gue spend lebih banyak sama mereka, dan keluarga gue malah nggak banyak kan. Di situ titik balik gue tuh. Di situ waktu itu titik balik gue, di mana pada waktu itu gue udah diajak bergabung waktu itu kan. Waktu itu Luberger 2019 kan, gue hampir kena COVID itu Juli 2020. Nah, selama 6 bulan itu gue udah diajak sebenarnya. Tapi waktu itu gue masih bimbang lah ya, karena tadi kehidupan korporasi yang sangat nyaman. Waktu itu gue akhirnya diajak jadi investor dulu. Karena kan model bisnis mereka pengelola sama pemodal kan. Jadi waktu itu gue, yang Luberground Bandung ini, itu gue pertama jadi pemodalnya. Gitu. Nah, akhirnya ya udah, setelah hari dimana merasa gue titik balik gue itu, alhamdulillah waktu itu nggak COVID, gue bisa pulang ke rumah, gue ngobrol sama anak istri gue semua, dan akhirnya gue langsung telepon Rila sama Faruk sama Adi, gue bilang gue mau dong bergabung. Dan waktu itu gue langsung submit resign. Akhirnya diterima resign gue tuh Desember. Jadi Juli gue submit resign, itu ditahan terus. Gitu, karena memang posisi gue itu udah country manager. Gitu, jadi udah cukup tinggi lah. Gitu. Dan waktu itu gue kerja yang di Singapura. Gitu. Jadi nggak bisa lah lu main seenaknya resign kan. Karena gue pegang project banyak dan sebagainya. Akhirnya udah dikasih waktu selama 6 bulan. Di situ gue transisi juga, sambil belajar juga sama mereka untuk ketemu apa sih yang mau kita lakuin untuk Luber Group. Apa sih objektifnya, apa sih visi misinya, seperti itu. Keluarga alhamdulillah terima. Kalau nggak ada support dari anak istri sih ya nggak mungkin ya kejadian. Karena kalau boleh jujur ya, sangat berbanding terbalik. Gitu. Dari yang namanya orang berusaha kan, semua orang bilang mungkin jadi pengusaha enak gitu ya. Nggak sama sekali. Itu beban terberat itu sebenarnya jadi pengusaha gitu. Karena ketika lu terima gaji,
Ya kan, apapun masalah lo di kantor ya, seberat apapun masalah politik kayak masalah gaji dan sebagainya, tetap masih ada bempernya atau masih ada backup plan-nya kan. Tuh. Once lo jadi pengusaha yang gue rasain nih, itu beratnya adalah ya gue nggak bisa mikirin diri gue harus mikirin karyawan, itu pertama kan. Tapi di model bisnis kayak kita, yang kita pikirin pertama justru karyawan sama investor kan, atau partner kita gitu. Itu dulu yang kita pikirin, baru habis itu diri kita sendiri gitu. Jadi transisinya sih cukup berat ya. Ya banyak step-stepnya, banyak strateginya yang akhirnya bisa ngebuat gua memutuskan gitu. Tapi pertama kali itu titik baliknya emang niatnya gue udah mau merubah tujuan hidup lah gitu. Dan alhamdulillah ketemu Faruk Lila Adi yang memang waktu itu punya visi misi yang menurut gue sangat bagus gitu. Gak hanya mencari bisnis tapi mencari keberkahan juga. Makanya kenapa kita model bisnisnya itu akadnya Sirka Mudaroba bagi hasil gitu. Dan semuanya sesuai dengan ekonomi Islam. Ada kalau nggak didukung sama keluarga gitu. Tapi sebenarnya kan hidup itu menurut gue sih nggak berat ya. Yang berat kan gaya hidup ya. Jadi perubahannya itu bukan lebih ke ya perubahannya lebih ke gaya hidup. Tapi gini, ini banget sih, apa namanya, natural banget ya. Ketika waktu kita kerja awalnya dapat bergaji berapa gitu kan. Biasanya nih normalnya nih, yang kita saving itu akan terlalu sama. Itu normal, itu udah manusiawi banget. Ketika gaji lo 4 juta, sampai misalnya 100 juta, itu biasa yang akhirnya yang kesimpen, karena gue emang belajar finansial juga kan, gue sempat jadi financial planner juga, itu yang kita simpen kurang lebih persentasenya itu mirip-mirip. Terus kemana tuh kelebihan yang pendapatan dari 4 juta, 100 juta, itu ke gaya hidup. Dan itu terjadi juga sama gue. Balik lagi ke niatnya, balik lagi ke tujuannya apa gitu. Nah makanya kenapa gue pandemik itu gue malah menurut gue menjadi keberkahan, karena gue merubah tujuan hidup gue, dan juga karena semua yang tadi gaya hidup itu bisa dengan mudah. Untuk apa sih gitu kan, untuk apa sih, misalnya contohnya nih ya, beli tas harga 10 juta sama 1 juta kan fungsinya sama. Nah itu sih yang harus mulai dikomunikasikan lah sama keluarga gitu. Sejujurnya kalau di anak itu sebenarnya belum keteracunin dengan brand ya kan. Karena waktu itu anak gue umur 10 tahun. Justru buat gue pada akhirnya memutuskan ini, itu justru salah satunya untuk supaya anak-anak itu, anak gue terutama ya, nggak teracuni dengan branded gitu. Apalagi ketika kita ngomongin brand luar negeri ya gitu. Jadi mereka tuh nggak peduli kok dengan brand anak-anak ya. Kadang itu kan gue sebagai orang tua yang kadang kita pengen anaknya pakai baju bagus, brandnya apa gitu kan. Jadi ya sebelum, untungnya alhamdulillah gue diberikan inspirasinya ini ketika anak gue masih umur 10 tahun gitu. Jadi buat mereka nggak akan berubah banyak gitu, karena mereka tetap punya yang primernya kan, sandang papan pangannya tetap gitu. Nah cuman sebenarnya lebih ke diri kita sih. Challenge saya itu bukan di anak, tapi lebih ke kita nih gitu, diri kita sendiri. Nah gue yakin banget waktu itu, karena waktu pas masih di korporasi gue sering perjalanan dinas ya keluar, itu gue sangat sering menemukan pastinya brand global ya, itu besar banget kan di luar negeri gitu kan. Kalau kita ngomong brand dari Amerika ya di luar negeri gede-gede gitu kan. Tapi yang mirisnya tuh waktu balik ke Indonesia itu keadaannya sama bro, brand itu juga yang gede gitu. Terus gue brand lokal kemana? Di luar negeri brand lokal di food court gitu ya, di sini juga mirip keadaannya gitu. Karena memang budayanya kita saat ini adalah ngambil brand asing untuk dibesarkan, bukan membesarkan brand sendiri. Dan itu gue lihat berlaku di semua industri, gak hanya makanan, termasuk fashion gitu. Nah di 2018 sebenarnya gue udah ngeliat gila brand lokal tuh bagus-bagus, mau itu fashion ya, atau paling gue kalau di Amerika udah belinya pasti semua made in Indonesia. Mau beli sepatu Nike made in Indonesia. Emang made in Indonesia itu paling bagus. Prioritas pertama produknya made in Indonesia itu pasti ekspor
ke Amerika. Kalau kita perginya ke Eropa atau ke Asia, itu biasa made in Vietnam, made in Bangladesh gitu kan. Termasuk yang masuk ke Indonesia juga kan made in Bangladesh. Jadi di semua industri sama. Nah pas diajak ke Luber Group, ya kan kita sharing banyak nih pengalaman gua, pengalaman Rila, pengalaman Faruk. Di situ kita akhirnya punya keyakinan yang tinggi banget sama brand lokal. Gitu. Nah bahwa brand lokal akan berkibar lah, apalagi pandemi gini. Ini nanti 2022 ya, didukung pemerintah, didukung influencer itu ketika kita mau bangkitin ekonomi pasti yang dibangkitin brand lokal. Gitu. Nah, jadi ketika ngomong balik ke tadi pendapatan ya, selama kita berempat ini punya keyakinan bahwa itu akan maju, brand lokal itu akan maju, kan inline sama pendapatan yang akhirnya kita terima kan. Iya, jadi gue di Luber Group ini memang hampir 80% waktu gue untuk megang finance. Gitu. Jadi ngurusin supaya nggak jebol lah, ya kan, cash flow-nya nggak jebol. Dan apalagi kedua, kita berpartner sama beberapa partner untuk tiap outlet, itu amanahnya kan besar banget ya untuk menjaga uang investor itu supaya memang maju buat beroperasi dan akhirnya menghasilkan keuntungan untuk dibagi hasil. Gitu. Nah, ini sebenarnya gue karena datang dari dunia korporasi dan gue juga belajarnya dunia finansial kapitalis. Sebenarnya kalau ngelihat skemanya awalnya ngobrol sama Faruk Rila Adi, itu di otak gue kalkulatornya agak beda. Gitu. Jadi model bisnisnya Luber Group ini itu berat banget, sangat amat berat. Gitu. Karena pertama semua partnership kita sama investor untuk outlet itu semua at cost gitu, nggak ada kita franchise fee ya, nggak ada royalty fee gitu. Jadi berapa yang dibutuhin buat bangun outlet, ya itu aja yang diperlukan. Jadi ada outlet kita mulai dari 130 juta udah bisa running, ada yang sampai 300-400 juta gitu, udah bisa running. Nah habis itu gimana tuh? Ya udah dari investasi itu akhirnya jadi sebuah outlet, kita jalan bisnis, ada sales tiap bulan, ada keuntungan, itu bagi hasil. Tapi nggak ada dana ditahan untuk misalnya operasional. Kan kalau kita ngomongin kapitalis, itu pertama ada franchise fee dong, ya kan, untuk kita sebagai pemilik brand mendapatkan sesuatu dari royalti brand kita dan sebagainya, yang akhirnya larinya ke kantong masing-masing, ya kan. Nah itu kan nggak ada, di grup kita nggak ada seperti itu. Kemudian kedua, misalnya nggak ada sales, ya kita nggak dapat apa-apa, gitu, nggak dapat bagi hasil. Nah itu berat banget. Jadi pas dijabarin gitu ya, bahwa bisnis scam-nya begini, karena gue masuk sebagai finance, gue harus paham nih. Itu gue jujur langsung bilang, ini dangerous banget, gue bilang, bahaya banget. Pertama kita nggak minta any fee di luar yang diperlukan untuk jalannya operational. Kedua, kita juga nggak minta dana cadangan buat operation. Kalau ternyata nggak ada sales, kita nggak bisa bayar gaji gimana? Atau nggak bisa bayar bahan baku, ya kan? Itu semua pertanyaan yang akhirnya dijawab mereka pada waktu itu dengan, ya bismillah aja. Percaya bahwa, ya udah ada yang ngatur. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Gitu. Jadi selama memang semuanya udah terpenuhi ya, tadi kayak Faruk ngomongin produknya kita udah sesuai, target marketnya udah ada dan sebagainya, bismillah aja. Dan alhamdulillah dari outlet pertama sampai sekarang, hari pertama buka tuh selalu langsung akhirnya ada sales. Dan itu sangat berbeda dengan bisnis gue yang sebelum-sebelumnya yang udah pernah jalanin. Itu biasanya hari pertama biasa nggak ada sales kan, baru ke depan. Nah ini sangat berbeda, sangat beresiko buat gue. Tapi ternyata keberkahannya besar yang akhirnya rezekinya justru makin banyak. Per hari ini kita yang udah on board itu 160. Dan dalam bulan Desember ini kita akan hiring 40 lagi, jadi 200 karyawan. Dari berapa? Dari awalnya cuma 6. Wah, kalau finansial mah tiap hari ya. Jadi nggak nungguin gajian. Tiap hari udah dikalkulasiin atau disisihkan lah ya untuk cover itu semua. Dan kita kan modelnya nggak punya utang. Jadi kita nggak boleh tuh. Gua selalu bilang ke tim nggak boleh ada utang. Jadi semua utang supplier,
semua utang operation itu pada tanggal 5 di bulan berikutnya itu udah lunas semua gitu. Nah, itu juga berbeda tuh sama model yang normalnya ya, ekonomi yang normal. Biasanya kan lebih banyak, lebih minta temponya 2 minggu, 1 bulan ya kan, supaya kita bisa ngatur cash flow gitu. Nah, justru dengan model kayak kita, itu supplier banyak banget yang akhirnya tertarik untuk kerjasama sama kita. Mereka sampai bilang, nggak apa-apa deh, gua kasih harga bagus, lebih bagus daripada grup-grup yang gede. Tapi kita bayarnya langsung gitu. Karena biasa yang lain ya, yang apalagi yang udah besar ya, yang punya sistem keuangan yang lebih canggih, itu akan minta sampai 2 minggu, 4 minggu, bahkan sampai 3 bulan gitu. Pada akhirnya kan kalau sebagai supplier, kalau lo jadi pemasok gitu ya, wah dibayarnya udah 3 bulan, harga gue naikin dong buat buffer kan gitu. Tapi pas sama kita bilang sama supplier waktu awal-awal buka, kita ngundang supplier gitu ya buat kerjasama, kebutuhan kita begini-begini, kita bilang terus kita begini gitu. Akhirnya cepet. Akhirnya ketika pandemi, ketika waktu itu supply daging sempat susah, supply bahan baku sempat susah, kita justru dapat prioritas. Padahal kita siapa sih gitu kan, dibanding brand-brand lain yang udah besar, yang udah punya cabang sampai ratusan gitu. Tapi kita alhamdulillah, jadi niatnya awalnya memang bukan buat, nggak semata-mata buat taking profit ya, nggak semata-mata buat bisnis harus menguntungkan, enggak. Jadi awalnya itu kayak Rila itu pertama bilang awalnya dia mau punya usaha menghidupi banyak orang, di mana dia masih bisa ibadah, niatnya itu gitu. Faruk niatnya ingin menghidupkan dunia F&B ya kan? Dia punya berbagai macam knowledge, ilmu, dia pengen sharing gitu. Dengan dia punya outlet burger, dia punya outlet coffee, itu dia akan ketemu banyak orang, sharing ilmu yang akan menjadi amal jariah gitu. Nah, gue sendiri pas balik tadi kan, gue udah capek dengan dunia korporasi, gue capek kerja 16 jam, tapi malah gue nggak punya legacy gitu, nggak punya legacy yang bisa gue wariskan ke anak-anak gue gitu. Jadi gue kerja buat orang yang akhir hasilnya walaupun gue dapat gitu ya sebagai gaji, tapi that's it gitu, selesai di satu titik gitu. Nah, dan dunia korporasi itu nggak selalu lurus kan, ya kan, ada politiknya, ya kan, ada entertainmentnya gitu. Nah, gue pas waktu itu gue bilang gue mau pindah gitu, mau pindah ke bisnis yang berkah, bisnis yang punya legacy, yang gue kalau gue usaha di sini memang ada hasilnya buat keluarga dan buat anak-anak. Sebenarnya baik itu dunia bisnis ataupun pribadi ya, sebenarnya kunci dari mengelola suatu keuangan itu sebenarnya sama aja gitu. Yang pertama masalah disiplin. Kalau udah nggak ada namanya disiplin kayak tadi misalnya kan, harusnya disiplin 1 minggu, itu semua kesepakatan kan. Kita mau baginya kapan nih? 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Selama itu disiplin di situ, itu mau pribadi maupun bisnis itu akan survive. Itu pertama. Yang kedua ya tadi masalah keinginan maupun kebutuhan. Itu di dunia bisnis pun sama, ataupun pribadi gitu. Contohnya intinya untuk menghasilkan suatu produk gitu kan, ada pebisnis yang akhirnya beli alat investasi yang mahal ya, yang mungkin brandnya bagus gitu. Padahal mungkin fungsinya sama gitu. Jadi lebih ke analisa resikonya. Jadi ketika lo beli sesuatu dengan investasi besar sama investasi kecil, itu outputnya apa sih yang dihasilkan tuh. Jadi lebih ke dua itu kalau menurut gua gitu. Thank you.